Hadiah. Untuk bisa tolong dimatiin kipas, ada yang tahu cara pakai kipas? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini insyaallah taala ya dalam rangka kita mempersiapkan diri ya menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah dalam hitungan mungkin 3 hari atau 4 hari ke depan kita akan memasukinya, maka kita bekali dengan ilmu. Kita berbekal diri kita dengan ilmu. Dan di antara ya ilmu yang berkaitan dengan Ramadan itu yaitu hendaklah kita bisa merenungi ayat-ayat atau hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang saum itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 3 ayat dari surah Al-Baqarah, itu ayat 183 hingga 185-nya ya. Allah syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Dia hanya hari-hari yang terhitung. Artinya ya dia punya bilangan tapi tidak lama. 29 atau 30 hari saja.
Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menghitungnya hari-hari yang dia tinggalkan tersebut, lalu kemudian dia ganti di hari yang lain. Maksudnya diqadha. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk puasa, misalnya karena faktor udzur, sepuh, umur atau memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh, maka kata Allah ta'amu miskin, yaitu dia fidyatun ta'amu miskin, mengeluarkan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Jadi tiap satu hari yang dia terlewat, maka satu kali makan. Jika 30 hari berarti 30 ya makanan, ya. Kalau dengan beras itu dengan 1,5 kilo ya. Kalau dengan makanan yang lengkap dengan lauk pauknya. Dan sebagaimana ini dilakukan oleh Anas bin Malik, ya, ketika beliau sudah tua, ya, maka Anas bin Malik itu mengumpulkan 30 orang miskin, lalu kemudian dia kasih makan langsung. Dia kasih makan langsung. Ya, dan ini bisa kita praktekkan juga. Bila kita ingin bayarkan fidyah buat orang tua kita misalnya, karena sudah tidak mampu lagi puasa misalnya, karena faktor umur, maka kita bisa misalnya buat makan sendiri gitu ya. Misalnya kita buat makanan sendiri lengkap dengan lauk pauknya, kita panggil, kita kumpulkan 30 orang atau kita antarkan gitu ya menjadi nasi bungkus atau nasi kotak kepada 30 orang miskin, maka itu selesai ya, seperti itu. Atau bagi yang memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh dan tidak mungkin dia qadha misalnya, maka ini juga sama memberikan fidyah. Ikhwas sekalian, dalam masalah fikih seseorang ketika dia tidak bisa puasa, maka ada orang-orang yang sepakat ulama mengqadha puasanya, ya, dan juga sepakat para ulama yang mereka bayar fidyah. Tapi ada yang ikhtilaf ulama antara qadha dan fidyah. Yang sepakat bayar qadha itu yaitu ketika ya orang itu sakit. Dia qadha kalau sudah sembuh. Ya. Kedua adalah orang yang safar. Maka ketika dia pulang dari safar, ya dia qadha puasanya. Ketiga, wanita haid dan nifas. Ya, ini maka dia mengqadha. Ini semua ulama sepakat. Ya. Sebagaimana mereka bersepakat mengeluarkan fidyah bagi orang yang sudah uzur, sudah faktor umur, tidak mampu puasa. Ini sepakat bayar fidyah. Ya, atau mereka yang sakit enggak kunjung sembuh, sepakat. Yang diikhtilafkan mereka yaitu wanita hamil dan menyusui. Apakah qadha atau bayar fidyah? Ya, wanita hamil dan menyusui. Apalagi kalau hamilnya tiap tahun. Ya, mazhabnya mazhab tunji, 1 tahun hiji, gitunya. Gitu. Maka ini udah baru juga ini hamil lagi tahun depan, hamil tahun depan, ya. Seperti itu. Maka ini ulama beda pendapat. Jumhur ulama dari mulai hampir semua mazhab ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, termasuk Syafi'i, Hambali, ya, hampir secara total jumhur ulama berpendapat qadha. Jumhur ulama berpendapat qadha. Adapun ulama yang lain, bahkan dari kalangan ulama sahabat, di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, keduanya berpendapat fidyah. Keduanya berpendapat fidyah. Jadi ulama dari kalangan sahabat fidyah bagi hamil dan menyusui. Ya. Dan ini belum menjadi ijma' tentunya, bukan ijma' sahabat, tapi ada 2 sahabat utama dan merupakan ulama dari kalangan para sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, ini berpendapat fidyah. Adapun ulama yang datang belakangan dari kalangan tabi'in, tabi'in misalnya Maliki, juga Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ya, setahu saya mereka mengatakan qadha. Ya, mereka mengatakan qadha. Jumhur ulama berpendapat qadha. Ya, seperti itu. Kalau ditanya kepada saya ngambil pendapat fidyah kalau saya ya. Karena saya lebih condong mengikuti ulama sahabat. Ya, dari kalangan para sahabat. Dan ini masalah yang ma'ruf, perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini, maka ini kita tidak perlu saling bermusuhan, ya, karena beda pendapat itu perkara yang biasa.
Kemudian Allah Ta'ala berlanjutkan berikutnya. Faman tata'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka kebaikan itu untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunnya karunia Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran itu memiliki sifat hudan linnas. Dia memberikan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Wal furqan. Dan dia juga berisi pembeda. Menjelaskan perbedaan. Ya, Quran itu membedakan mana tauhid, mana syirik. Ya, mana taat, mana maksiat, mana kebaikan, mana keburukan. Itu tuntas dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran mempunyai nama, salah satunya adalah apa? Al-Furqan. Artinya apa? Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Maka barang siapa yang menemui bulan Ramadan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, Allah ulangi lagi, dan barang siapa yang sakit atau safar, maka fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia apa? Menggantinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi kalau enggak mampu, ada solusi. Ya, misalnya sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri, duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin, kalau enggak mampu duduk, kata Nabi, maka salatlah berbaring. Ya, seperti itu. Kalau enggak bisa salat lagi, ya disolatkan, mudah. Ya, simpel kan? Itu. Jadi kalau ada orang yang enggak salat, kita tawarkan dua saja. Mau salat sendiri atau mau disolatkan. Nah, gitu saja. Ya, mumpung masih salat sendiri, salat. Kalau udah enggak bisa sholat lagi, ya sudah disolatkan. Ya, seperti kurang ke sini. Oh iya, ya. Kurang ke atas. Pantesan ini dekat-dekatan kok enggak gede-gede. Ininya yang ternyata ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Itulah manusia. Ya. Sedekat apapun masalah dirinya, dekat. Masalah itu dekat. Tapi kalau Allah enggak kasih petunjuk, ya dia enggak bisa tahu itu masalah. Gitu. Ya kan? Pada dekat itu. Ya, kok tinggal angkat sedikit selesai. Nah, itulah manusia. Ya. Ada orang yang dekat dengan kita itu banyak masalah. Tapi kita enggak menyadari itu masalah buat kita. Ya. Karena udah sayang sama istri, padahal istrinya punya masalah itu. Tapi kalau udah sayang, ya love is blind ya gitu. Cinta itu ya membuat buta hati. Padahal banyak masalah itu. Suaminya juga banyak masalah bagi istrinya. Gitu kan. Tapi kadang-kadang enggak disadari. Itulah namanya manusia. Alhamdulillah jadi manusia ya. Allah berkata, Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak kesusahan. Ya, mudah, agama ini mudah. Kata Nabi SAW ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Inna ad-dina yusrun." Agama ini mudah. Tapi kalau dinilainya oleh hawa nafsu jadi susah. Susah Islam. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram, itu haram. Ini susah. Kalau menilainya dengan hawa nafsu. Tapi kalau dengan keimanan dan kalau kemudian dijalankan mudah. Islam itu mudah. Enggak ada yang susah. Karena Allah telah mengatakan banyak di dalam Al-Quran. Nabi juga menegaskan agama ini mudah. Persoalannya daik mual, gitu aja. Kalau mau mudah. Tapi kalau enggak mau semuanya dibuat susah, dicari alasan untuk bisa begini sekali. Ya. Jadi bukan agama yang susah, dianya menyusahkan dirinya. Gitu kan seperti itu. Nah, Allah katakan agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Tadi kalau enggak bisa puasa, ya diganti qada. Kalau memang udah udzur ya bayar fidyah. Ya, jadi Allah enggak jadikan agama ini berat buat umatnya. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian itu menyempurnakan hitungan ya puasa tersebut, atau bagian qada dia tuntaskan qadanya. Wa tukabbirullaha ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus banyak berterima kasih kepada Allah karena Allah jadikan agama ini mudah. Agama ini mudah. Ya, kalau agama ini susah, kita pengen masuk surga jadi susah. Benar kan? Tapi karena agama ini mudah, masuk surga jadi mudah. Karena syarat masuk surga adalah kita beramal soleh. Ya, beramal soleh. Nah, ketika amal soleh itu mudah, maka masuk surga juga jadi tidak susah. Yang penting mau beramal soleh. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, ayat Al-Baqarah 183, kita akan coba perdalami sedikit dari beberapa tafsir para ulama. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman yang ini dikaitkan dengan kewajiban berpuasa Ramadan. Artinya ya, orang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dia dasari karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah dia mengharapkan pahala dari puasanya, maka itulah ketakwaan. Karena Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ketika dia beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keimanannya, bukan karena riya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terkondisi, bukan apa kata orang, apa dan segala macam, enggak. Tapi karena imannya kepada Allah. Dan ketika dia mengharapkan pahala darinya, itulah hakikatnya orang yang bertakwa. Dan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum Ramadan dengan dasar imannya kepada Allah, ingat, iman kepada Allah, bukan karena ikut-ikutan. Karena aduh enggak enak nih, keluarga puasa, teman-teman puasa, tetangga puasa. Kalau saya enggak puasa, apa kata dunia? Biasanya begitu kan? Enggak. Dia puasa karena memang ini Allah memanggil dia sebagai orang beriman untuk berpuasa. Maka dia berpuasa karena panggil imannya dan dia mengharapkan pahala dari puasa tersebut. Maka dengan dua niat ini, karena keimanannya kepada Allah, karena harapannya Allah memberikannya pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, seperti itu. Dan ini adalah satu di antara karakter orang bertakwa. Ketika dia beramal karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena Allah, tapi mengharapkan pahalanya, balasannya dari dunia dari manusia. Enggak. Tapi dia beribadah karena Allah dan ingin balasannya dari Allah. Bukan dari dunia dan manusia. Itu karakter orang yang bertakwa. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala kaitkan bahwa kewajiban berpuasa ini juga Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum umat Muhammad. Ya. Padahal Allah bisa saja mencukupkan kalimat itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Bisa sampai seperti itu kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Cukup kan? Tapi Allah selipkan juga diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Apa faedahnya? Syekh Abdul Muhammad Abdul Rahman As-Sa'di dan tafsir Sa'dinya menyatakan dikaitkannya ya pengabaran Allah, ya Allah mengabarkan dengan mengaitkan diwajibkan juga kepada orang sebelumnya untuk apa? Untuk ada fastabiqul khairat di situ. Agar apa? Agar umat Muhammad itu berlomba-lomba dalam kebaikan mengalahkan umat-umat sebelumnya dalam pelaksanaan amal-amal ibadah ketika bulan Ramadan. Itu maksudnya, hikmahnya. Jadi kewajiban berpuasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum umat Muhammad SAW. Tapi Allah sebutkan itu agar umat Muhammad berlomba-lomba dalam kebaikan mengalahkan umat-umat sebelumnya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian Allah sebutkan bahwasanya tujuan dari pensyariatan puasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Karena memang kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ada beberapa nilai-nilai puasa itu yang nilai itu bisa difahami dengan baik, maka itulah nilai takwa yang ada pada seorang hamba. Ya.
Misalnya beliau mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu ya dia ya meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan, minum dan jima. Ya. Padahal itu ya perkara yang dia sukai. Ya kan? Namanya manusia pasti suka makan, suka minum, ya suka sama istri. Normal. Ya. Kalau nggak suka makan minum ya berarti udah nggak normal. Ya kan? Tapi dia tinggalkan semua itu. Ya. Tinggalkan semua itu karena Allah mengharamkannya dalam rangka untuk mendekati Allah, mutaqarriban ilallahi jalla wa ala. Ya, yarjuna sawabah. Dia lakukan semua itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min khisalit taqwa. Ini merupakan ya bagian dari karakter orang yang bertakwa. Kalau makan dan minum yang tadinya adalah halal, kemudian ketika berpuasa itu Allah haramkan dan dia tinggalkan semua karena mendekati Allah dan mengharapkan pahala, maka tentu orang bertakwa lebih mudah lagi untuk apa? Meninggalkan perkara yang jelas-jelas hukumnya haram. Iya kan? Makan dan minumnya halal. Tapi dia tinggalkan kalau Allah mengharamkan ketika puasa, maka tentu dia akan lebih mudah lagi meninggalkan perkara yang memang secara nyata-nyatanya adalah haram. Ya, seperti itu. Apapun itu bentuknya. Ya. Ya, seperti misalnya kalau laki-laki kecondongannya kepada wanita. Iya kan? Normal. Kalau laki-laki ada nafsu sama perempuan. Semua perempuan nafsu. Bahkan kalau udah setan masuk tuh sama nini-nini resep. Benar. Bahkan ada ya, orang itu yang berzina bersama hewan. Nah, setan kalau udah masuk nggak peduli. Iya kan? Seperti itu. Maka orang bertakwa akan meninggalkan semua yang Allah haramkan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lapar, dia haus gitu kan. Itu ada ganjaran yang ingin dia cari. Tapi kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya, enggak yang lain. Nanti tiba-tiba pengen berharap segera berbuka, nanti kok lebaran pakai baju baru, begitu kan? Maka ini belum ketakwaan di situ muncul. Ya, belum ketakwaan di situ muncul. Makanya Nabi mengatakan, ya, rubba, ya, rubba lis-shaim laisa lahu ya ila ju' wal atas. Ya, laisa lahu min siyami ila ju' wal atas. Bisa jadi ada seseorang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan bagiannya dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Ya, di antara sebabnya apa? Dia tidak mengharapkan pahala dari puasanya. Ya tadi mungkin karena terkondisi saja. Ya, semuanya puasa, ikut-ikutan puasa. Dia enggak mengharapkan pahala. Maka dia dapat lapar dan haus, yang lainnya tidak. Apalagi kalau sampai ya dia jelas-jelas melakukan perbuatan yang haram. Yang kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi." Ya, "Man lam yaza' qawla zur wal jahlu wal amala bihi falaysa lil hajatan fi ayyada ta'amahu, hajatu fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Bukhari. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, maksiat dengan lisannya, ya. Dan bahkan disebutkan al-jahlu, dia kebodohan. Ya, melakukan kebodohan yaitu apa? Membodoh-bodohi orang lain, ya, melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, maka Allah tidak butuh dengan dia tidak makan dan minum. Jadi ada orang yang kemudian dia berpuasa hanya makan dan minum saja yang dia dapatkan karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah dan dinukilkan dalam hadis Bukhari berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak wa la takun yawma siyamika ka yawmi fitrika sawa."
Jika engkau sudah berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu. Puasakan juga. Jangan engkau jadikan hari berpuasamu dengan hari berbukamu sama. Bedakan. Orang ketika dia berpuasa, dia harus berbeda dari ketika dia belum berpuasa. Ya. Ya, mulai dari tutur katanya, perbuatannya, semuanya berubah. Ya, sampai-sampai ya kata Nabi SAW, idza kana yauma shaumi ahadikum, ketika salah seorang dari kalian ya mulai berpuasa, la yarfus, ya jangan dia kemudian mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata seronok, kata-kata yang mengundang birahi, ya. Wala yajhal, jangan juga dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Ya. Kemudian idza qatalahu aw syatamahu, ya, falyaqul inni shaim, inni shaim. Maka bila ada orang yang ngajaknya berkelahi atau mencelaknya, maka dia menahan dan mengatakan aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang berpuasa, ya, bila dia hanya berpikir menahan lapar dan haus, tidak memperhatikan akhlaknya, lisannya, perbuatannya dari maksiat-maksiat, maka bisa jadi ya tidak dia dapatkan kecuali inya lapar dan haus saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa surah Al-Baqarah 183 ini tujuan Allah syariatkan puasa untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi jangan sampai puasa kita puasa level paling rendah, yaitu hanya menahan lapar dan haus. Ya. Tingkatkan levelnya, yaitu apa? Juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, seperti itu. Untuk kemudian kita bersemangat melakukan amal-amal ketaatan, ya, kita melihat juga bagaimana Nabi SAW dalam banyak hadis, ya, mengungkapkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, agar kita bersemangat, kita juga perlu ya merefresh kembali, membuka kembali hafalan-hafalan kita tentang besarnya keutamaan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, ya. Kata Nabi SAW, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, wa fi riwayatin idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ya, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Jika telah datang waktu Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Ulama ketika menafsirkan dibukakan pintu-pintu surga, kata mereka, ya, mananya ada dua. Mana yang pertama adalah betul-betul pintu surga itu dibuka ketika bulan Ramadan. Karena memang dalam akidah Ahlussunnah, ya, meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sudah ada. Ya. Kalau neraka, surga, neraka itu belum ada, apa faedahnya Nabi mengatakan bila tiba bulan Ramadan maka dibuka pintu surga. Sementara Ramadan tiba itu adanya di dunia. Benar enggak? Itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Maka ketika bulan Ramadan tiba, kata Nabi, dibuka pintu surga, memang betul-betul surga yang sudah ada hari ini itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua, mana dibukakan pintu-pintu surga adalah bahwasanya orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan tiba, mereka berlomba-lomba melakukan amalan ketaatan. Yang dengan ketaatan tersebut mereka mengumpulkan banyak pahala, dan dengan pahala besar itu mereka mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau umur mereka panjang sampai menemui malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 2 bulan. Orang yang beribadah pada malam itu, maka dia mendapatkan pahala sepanjang umur tersebut. Ya, karena kita belum tentu umur kita panjang sampai 80. Benar kan? Banyak kan itu umur tuh udah tewas di bawah umur situ. Apalagi Nabi SAW bersabda,
inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa yajuzu ma dzalik. Ya, wa qalilun ma yajuzu dzalik. Ya. Umur umatku kata Nabi berkisar antara 60 sampai 70 rata-rata. Sedikit yang bisa lebih dari umur tersebut. Ya, rata-rata umur Muhammad 60-70. Ya. Di sini ada yang umur sudah 60 ke atas. Bapak umur berapa, Pak? 76, Bapak? 60 ke atas, Bapak? 40. 43, Bapak? 54. Jadi yang udah 60 baru udah orang kan? Itu udah bukti. Ya, bisa lewat 60 itu dikit. Bisa melewati 70 itu lebih sedikit lagi. Ya. Nah, orang yang beribadah di malam Dzulqa'dah, pahala itu seperti pahalanya 83 tahun. Minimal. Minimal 83 tahun. Sementara Allah mengatakan, khairun min alfisyahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah enggak mengatakan sama baiknya dengan 1000 bulan. Enggak. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 2 bulan tadi. Jadi orang yang beribadah bertemu dengan sampai malam Dzulqa'dah, ya, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah sepanjang hidupnya. Kan begitu. Karena umurnya bisa jadi nggak sampai 80. Makanya Nabi SAW ketika 10 hari terakhir kan beliau bersabda iltamisu fi awal akhir asyar, ya. Ya fil asyar akhir min Ramadan. Cari dia di 10 bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Muslim berkata, kana Nabi SAW idza dakhal asyr min Ramadan, ketika Nabi SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Ya, syadda bi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Itu artinya Nabi tidak mendekati istri-istrinya. Tidak mendekati istrinya. Ya. Jadi aja diikat kencang pinggang jadi mau dibuka. Maksudnya tek itu. Enggak mendekati, ini kinayah, kiasan. Tidak mendekati istrinya. Wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Artinya keluarga dia tidur, dia bangunkan. Kok Nabi tidak tidur? Ramadan 10 hari itu Nabi tidak tidur. Wa ahya lallahu, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam tentu dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, apapun itu. Ya. Nah, sebagian umat Muhammad ketika bulan Ramadan akan berakhir, ya, mereka begadang dalam rangka, ya, untuk menunggu sahur. Apa yang mereka lakukan? Lala jok main bal. Benar enggak? Nonton main bal, alasan nunggu sahur. Allah musta'an. Ya. Jadi Ramadan semakin selesai itu makin senang. Biar cepat mudik, biar cepat makan ketupat, biar cepat ini dan itu. Seolah-olah Ramadan selesai itu bahagia. Bahagia dari penderitaan sudah berlalu. Musibah. Dia enggak. Karena apa? Karena setting dia memahami Ramadan itu untuk bertakwa, itu enggak dia pahami. Takwa itu artinya dia kerjakan kebaikan untuk dapatkan pahala, dia tinggalkan yang dilarang untuk selamat dari murka Allah dan dari hukuman nerakanya. Kan begitu? Itu orang bertakwa. Ya. Tapi kalau orang enggak paham setting Ramadan itu untuk seperti itu, ya dia seolah menganggap Ramadan itu kayak siksaan. Senang itu ketika mulai berbuka rame-rame gitu kan. Gitu. Sehingga ada orang yang menghabiskan puasa Ramadan itu, ya, dengan khusyuk dalam tidurnya. Habis subuh sare, bangun-bangun lohor, sholat. Alhamdulillah masih ingat sholat. Habis lohor sare deh. Habis lohor ceng harta ngabuburit weh. Apa? Tapi orang-orang kayak begini itu orang yang khatam mengamalkan sebuah hadis Nabi SAW. Iya. Nabi bersabda dalam hadis sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim. La yazalun nasu, ya, bil khairi ma'ajal fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Orang ini khatam kok hadis ini. Iya itu. Azan belum berkumandang, oh dia udah semangat, warawiri dapur, ruang tamu, dapur, kamar. Ayo diamban, ayo ditaruh. Udah matang belum? Masak naon tuh. Khatam dia kalau hadis ini. Alhamdulillah. Gitu. Yang lain belum khatam. Gitu.
Ya, puasa macam apa yang seperti ini? Apakah Allah syariatkan kita puasa untuk kita habiskan untuk tidur? Malam bangun tapi bukan untuk salat. Ya, sementara Nabi SAW kata Aisyah di 10 hari terakhirnya itu menghidupkan malam-malamnya. Nah, seorang mukmin bila kemudian ketika Ramadan tiba, dia isi hari-hari dengan amalan banyak ketaatan, ya, maka apalagi di malam Lailatul Qadar, di 10 terakhir dia bersungguh-sungguh untuk mencari ya Lailatul Qadar itu dengan mengisi malam-malam tersebut amalan soleh, maka insya Allah mudah baginya untuk masuk surga. Itu makna ya ketika Ramadan tiba dibuka pintu-pintu surga. Artinya orang mukmin ketika Ramadan tiba mudah beramal soleh, mudah mendapatkan banyak pahala. Karena pahala di bulan Ramadan itu Allah obral. Allah obral sebanyak-banyaknya. Ya, maka itu mudah masuk surga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, orang yang berumrah bulan Ramadan, ya, umratun, ya, fi syahri fi Ramadan, kal hajj. Ya, riwayat disebutkan ta'dilul hajj atau kal haji ma'i. Kata Nabi SAW. Dan dengan dua lafaz. Barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan, maka ta'dilul hajatan, maka pahalanya seperti pahala haji. Bahkan riwayatnya sebutkan, maka dia seperti berhaji bersama aku. Padahal umrah itu antum, ya, kalau antum sudah sampai di Mekah, memasuki Ka'bah paling hanya 3 jam, maksimal sudah itu. Ya, maksimal. Masuk kemudian tawaf 7 kali, tawaf itu sebentar, setengah jam selesai. Nanti anu keluar sedikit sa'i. Nah, saya agak lama. Sa'i itu paling telat itu 2 jam. Paling lama 2 jam. Ya, itu udah sangat santai itu. 2 jam itu. Ya, jalan, nanti duduk dulu, minum air zam-zam dulu di tengah-tengah bisa. Paling 3 jam. Sementara haji, antum melakukan berhari-hari dan perjalanan itu jauh. Ya. Mina, kemudian Arafah, Muzdalifah, kemudian apa? Ke Mekah, kemudian ke Mina lagi terus dengan perjalanan yang sangat jauh. Melelahkan. Berhari-hari, minimal 5 hari. Tapi orang yang berumrah hanya 3 jam ketika dilakukan Ramadan, pahalanya seperti pahala haji. Ini menunjukkan bahwasanya ya amalan-amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya meningkat tajam. Pahalanya luar biasa. Allah mengobrol pahala sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Maka bila seorang mukmin mengisi hari-hari dengan amalan ibadah bulan Ramadan, maka mudah baginya untuk masuk surga. Ini makna dibukakannya pintu-pintu surga. Demikian juga makna ditutupnya pintu neraka ketika Ramadan tiba. Dengan makna yang pertama, betul-betul neraka itu ditutup. Yang kedua, di bulan Ramadan umumnya kaum mukmin itu jauh dari maksiat. Sedikitnya maksiat membuatnya ya terhalang dari masuk neraka. Ya. Adapun setan dibelenggu ini hakiki. Setan dibelenggu ini hakiki. Sehingga di bulan Ramadan tiba, setan-setan tidak lagi bebas bergerak untuk menggoda manusia. Tapi Pak Ustaz, kenapa di bulan Ramadan juga masih ada orang berbuat maksiat? Jawaban kita, ya, setannya sudah berubah. Kalau kemarin setannya di kalangan jin, sekarangnya setannya elu. Allah menyebutkan setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Kalau seseorang 11 bulan itu selalu bekerja sama dengan setan, membetulkan hawa nafsunya, ya, melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka 11 bulan itu dia telah ya terdidik dengan baik untuk mengikuti hawa nafsu dan mengikuti setan. Maka 1 bulan Ramadan, setan gak perlu lagi mendampinginya untuk berbuat maksiat. Paham gak? Betul. Kalau 11 bulan udah biasa maksiat, 1 bulan ya maksiat terus. Karena udah terbiasa. Itu alasannya mengapa di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat maksiat. Ya 11 bulan dia melatih, ya 1 bulan masa bisa langsung hilang ngedadak? Kan gak mungkin. Kecuali kalau 11 bulan, dia latih dirinya untuk mengekang hawa nafsunya. Tidak semua godaan syaitan dia ikuti. Maka ketika Ramadan tiba, dia mudah untuk apa? Istiqomah dan kebaikan. Kenapa? Saat ini
mengendalikan hawa nafsunya lebih ringan. Karena syaitan yang tadi juga bekerja sama hawa nafsunya, sudah tidak bisa lagi mendekati hawa nafsunya. Sehingga PR dia hanya ya hawa nafsunya saja. Maka itu lebih ringan. Apalagi hawa nafsu kita itu, ya itu kuat kalau kita lagi kenyang. Kuat juga. Ya lapar juga kuat sama kita. Ya. Tapi dengan kita kurang makan, semangat ibadah itu lebih kuat dibanding ketika kita kenyang. Coba kalau udah kenyang itu kan tepar itu. Maka para ulama memberikan nasihat. Ketika berbuka puasa, jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Ya, kita itu kok udah bulan Ramadan, ya, tempat kita makan tuh kayak restoran. Oh iya, daging ada, ikan ada, ya, bala-bala lengkap, sayur, kue, buah, sirup, air putih lengkap semua ada. Iya. Ya, hari-hari biasa susah jajan, itu Ramadan semua ada. Semua ada. Ajaib. Seperti itu. Maka jangan balas dendam. Ya, Nabi itu ketika berbuka itu beliau hanya dengan rutop, ya, kurma muda. Kalau nggak ada ya dia akan kurma tua. Karena kalau kurma muda itu berarti si kurma baru dipanen. Bisa jadi Ramadan tiba itu ada kurma yang belum dipanen tapi masih disimpan. Kan kuat kurma itu. Kalau yang udah tua itu dikeringkan, itu namanya tamer. Itu kuat bertahun-tahun. Dan Nabi kok nggak ada rutop kurma muda, beliau berbuka dengan kurma tua. Ya, kurma tua itu ciri khasnya berkerut. Kurma tua ciri khasnya berkerut, sarwa jeung jalma. Nah, tua berarti berkerut. Kalau itu enggak ada maka Nabi baru berbuka dengan air bening ya, dengan air bening seperti itu. Tapi ketika artinya Nabi mengajarkan kesederhanaan dalam berbuka. Jadi kita ini jangan sampai punya niat mau balas dendam ketika berbuka. Ya, seharian puasa ya, udah berbuka, oh segala asup. Mata habis makan teler. Gitu kan? Mau sholat maghrib, hese, taraweh tunduh. Sok coba, kalau kekenyangan, kok mau nasi nama tilu piring? Habis sudah. Taraweh teh. Matak lamun imam bacana panjang, wah itu imam yang paling dimusuhi oleh orang seperti ini. Benar enggak? Itu menilai panjang-panjang teh orang makan geus tunduh ya teh. Gara-gara balik. Tapi ketika dia pulang dia nambah lagi makan bakso. Enggak tidur dia. Pulang makan lagi, cari mie goreng, cari jajan keluar, Allah musta'an. Jadi sebenarnya makannya tetap 3 kali, cuman dipindah waktu saja. Iya. Bahkan ada yang lebih. Ya, sebelum sholat isya makan, nanti pulang sholat tarawih makan. Ya sahur maka 3 kali. Ya 3 kali. Nah itu kita jangan berpuasa seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala sedang mengobrol banyak pahala, menurunkan banyak ampunan, maka jangan sampai kita sia-siakan. Ini hanya sebentar kok, hanya 29 atau 30 hari enggak lama. Ya, sisanya 11 bulan itu panjang buat kita. Ya, 11 bulan di waktu sebentar, tahu-tahu udah selesai, tahu-tahu udah habis gitu kan. Seperti itu. Ya, apalagi kita di Indonesia ini memang luar biasa. Ujian kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu enggak ringan. Kenapa? Di 10 hari terakhir itu orang sudah punya visi yang beda lagi. Udah mikirkan mudik, udah mikirkan baju lebaran, udah mikirkan buat kue. Jadi kalau malam mestinya di masjid atau dia menghabiskan banyak waktu ibadah, malam itu udah ke mall, milih baju ini untuk abah iya, untuk kakek iya, nenek iya, bapak, ibu, anak cucu. Sudah malam mikirkan itu apa? Makanya ya, saya dan keluarga ya ini mungkin dan menjadi kita itu kalau ngurus pakaian itu kita sudah mulai 2 bulan sebelum puasa. Jadi kita kalau masuk tiba itu kita bajunya sudah ada. Itu juga ya cicil itunya juga nggak langsung bro gitu. Tapi udah kita siapkan. Sebulan atau 2 bulan mau puasa kita udah mulai beli baju-baju. Kalau udah kaputan yang ngaput gitu ti ayeuna gitu. Isi saya sudah hampir selesai. Untuk anak-anak, untuk baju sudah selesai. Kalau untuk saya praktis, ya gampang gitu. Suka banyak lu ngasih. Jadi saya hampir nggak pernah beli baju. Kalau kita kan namanya dai ini kan enggak lah beli baju kemeja. Bajunya baju gamis lah. Nah, ini bukan kode ya, antum jangan salah sangka.
Jangan salah tafsir. Tapi wallahi, saya tuh kalau kita udah lebaran, yang nggak ada itu ngasih celana sama kolor, nggak ada. Kalau baju itu udah nggak kehitung. Jadi saya kalau lebaran itu anak-anak kebagian tuh, kegedean kasih anak yang gede, kecil kasih yang kecil gitu. Kadang ngasih tetangga, gitu kan. Alhamdulillah. Jadi paling tidak maksud saya, kita tuh jangan sampai apa? Jangan sampai Ramadan tuh sibuk mikirin buat kue. Apalagi sekarang udah kue itu tinggal pesan online, ketik Shopee selesai, GoFood selesai gitu. Kenapa harus maksain harus buat sendiri? Saya kok nggak buat sendiri Pak Ustadz? Rasanya lebaran nggak seru. Allah musta'an. Sampai segitunya Anda ngebelain kue, atau kemudian meninggalkan cari Lailatul Qadar. Itu jangan. Ya, ini Allah sedang apa? Mengobrol pahala sebesar-besarnya, menurunkan ampunan sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat At-Tirmidzi bersabda, ketika Ramadan tiba yunadi munadin, ya, ada seruan dari yang penyeru memanggil, ya baghiyal khair, halumma wa aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan tersebut. Wa ya baqasyar aksir, wahai pelaku keburukan, hentikan keburukan tersebut ketika Ramadan tiba. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin hatta yanqada Ramadan. Dan di tiap malam Allah mencatatkan ada di antara hambanya yang Allah akan bebaskan dari neraka. Itu tiap malam. Sampai Ramadan selesai, kata Nabi SAW. Jadi misalnya perkiraan pemerintah kita ini puasa itu sekarang hari Kamis. Sejak malam Kamis, mulai adzan maghrib tiba, itu malam sudah dimulai. Itu Allah sudah mulai mencatatkan ada hambanya Allah bebaskan dari neraka. Kalau di malam itu nggak ketemu, malam besok ada kesempatan. Sampai Ramadan selesai. Sehingga hadis yang membagi 10 hari rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari itu minan nar, hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah. Baik isi periwayatan sanadnya maupun isi maknanya. Ya, ini hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ya, ini dibebaskan neraka itu tiap malam. Tiap malam. Kalau Allah membebaskan dari hamba dari neraka, itu otomatis Allah memberikan rahmat kepada hamba tersebut. Itu otomatis Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Itu otomatis. Ya, maka kita jangan membatasi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mengatakan di tiap malam dicatatkan, ya, diselamatkan dari neraka, maka itu akan terjadi setiap malam. Maka bersemangat kita. Sejak malam pertama, tapi begini. Ya, penentuan itu ada di ujung finalnya. Ya, bukan berarti di awal nggak harus semangat, tapi jangan semangat itu ya kendor menurun sampai akhirnya Ramadan berakhir semakin hilang dari masjid misalnya, enggak. Nabi SAW saking bersemangatnya apa? Beriktikaf. Ya, beriktikaf. Di akhir bulan Ramadan beliau beriktikaf agar konsentrasi fokus ibadah. Ya, agar konsentrasi fokus ibadah. Kemudian bahwasanya, ya, di antara keutamaan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amali ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asyi amsalha ila 700 dha'fin ila ma syaa Allah. Qala Allah azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yadau syahwata wa ta'am min ajli. Kata Nabi SAW, ini hadisnya cukup panjang. Semua amalan anak-anak manusia itu untuknya. Dilipatkan pahalanya satu kebaikan itu hingga 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai pada kelipatan yang Allah kehendaki. Lalu kemudian Allah berkata, kecuali puasa, kata Allah. Maka puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu li. Ya, yada'u syahwata wa ta'amahu li min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, artinya mendekati istrinya dia tinggalkan. Dia tinggalkan makannya, tentu minumnya juga. Itu semua karena aku, kata Allah. Ketika Allah mengatakan maka itu untukku, berarti balasannya itu tanpa batas. Sampai-sampai ya ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saum Ramadan itu bisa menggugurkan dosa dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Artinya ulama mengatakan puasa itu bisa menghilangkan dosa kecil, dosa besar dihilangkan dengan taubat nasuha. Ya, maka ada sebagian ulama mengatakan iya itu berlaku
pada semua amalan ibadah kecuali puasa. Kalau puasa itu juga bisa menggugurkan dosa besar, walaupun orang itu belum bertaubat. Sebentar ulama mengatakan untuk dosa besar harus taubat. Ya, kalau dosa kecil otomatis hilang dengan sholat, hilang dengan puasa, hilang dengan jumatan. Ya, kecuali puasa. Kata mereka dalilnya ini. Ya, Allah berfirman, ya fa ila saum fa innahu li, kata Allah, kecuali puasa. Semua amalan yang lain itu diberikan pahala, ya, kecuali puasa. Kata Allah, Allah tidak sebutkan balasannya karena dia melakukan itu karena aku yang akan membalasnya. Saking besarnya pahala puasa ini, dosa besar. Misalnya nilainya, dosa itu misalnya 100. Maka pahala puasa yang sangat besar bisa dibayar dengan 1000 misalnya, selesai. Itu saking besarnya pahala puasa. Jadi Allah memberikan banyak pahala, Allah membebaskan hambanya dari neraka, Allah menurunkan rahmat ampunannya begitu besar di bulan Ramadan tersebut. Ya. Dan Nabi mengatakan, Li-sha'mi farhatan. Bagi orang berpuasa itu dia memiliki 2 kegembiraan. Farhatun, ya, inda fitrihi, war farhatun inda liqa'i rabbih. Memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia beridul fitri, dia bahagia. Ya. Yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Karena puasanya tadi, ya, akan memudahkan dia masuk surga. Maka ketika dia akan meninggal, datang para malaikat memberikan kabar gembira untuknya akan nikmat surga yang Allah telah sediakan untuknya. Ini senada dengan surat Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Fussilat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dan orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan keimanan mereka tersebut. Ya, maka di saat kematiannya turunlah beberapa malaikat bersama malaikat maut. Ya, dalam hadis disebutkan membawa kain kafan. Dan turunnya itu tidak dilihat oleh keluarganya yang ada di sekelilingnya, enggak kelihatan. Ini gaib, tapi ada. Ini kalau orang soleh seperti itu. Ya, lalu kemudian malaikat ini berkata kepada orang soleh tersebut ketika akan meninggal apa? La takhafu, janganlah engkau takut menghadapi masa yang akan datang setelah kematian ini maksudnya. Wala tahzanu, jangan engkau sedih pada apa yang kau tinggalkan di duniamu. Engkau jangan gelisah dengan keluargamu, dengan dunia, jangan. Nanti Allah yang ngurus. Jangan sedih. Ya, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah disiapkan untukmu. Maka orang mukmin ketika mendapatkan berita di tengah saat kematiannya dengan berita gembira dari para malaikat, dia segera berdoa agar Allah mewafatkannya. Dia tidak ingin lama-lama lagi hidup di dunia. Kenapa? Dia akan segera di dunia yang penuh kesusahan ini, penuh dengan penderitaan, penuh dengan banyak godaan, akan segera dia tinggalkan dan berganti dengan nikmat alam kubur dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang berpuasa karena pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ya, maka ketika kematiannya pahala itu menolongnya untuk, ya, mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Ya. Kemudian saya juga ingin nukilkan tentang saking besarnya pahala puasa itu bahkan bisa mengalahkan pahala jihad dan yang lainnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Asy-Syakir, ya, Musnad Asy-Syakir, ini disebutkan, ya, dari sahabat Abu Thalha, ya. Itu dia menceritakan begini, ya. Ada 2 orang sahabat Nabi itu berbarengan masuk Islam. Yang satunya itu lebih serius beribadahnya daripada yang kedua. Dan yang pertama ini saking seriusnya dia juga ikut berperang dan mati syahid. Sementara yang kedua ini masih hidup dan sampai 1 tahun berikutnya baru dia mati. Kemudian Talha Ubaidillah, ya, bermimpi pada malam harinya. Bermimpi dia berada di pintu surga bersama 2 orang tadi. Ya. Tak lama kemudian ada orang yang baru keluar dari surga, dari pintu surga. Ya. Lalu kemudian apa? Orang yang kedua ini yang mana? Yang syahid atau yang bukan? Yang bukan. Itu diizinkan dulu masuk surga. Lalu kemudian apa? Untuk melongok surga. Lalu kemudian keluar lagi. Baru kemudian orang yang pertama diizinkan dulu masuk. Diizinkan lagi masuk surga lalu keluar. Ya, maka ketika pagi hari Talha bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabat. Ya,
yuhaddisu bin nas fa'ajibu lidzalik. Maka para sahabat itu aneh gitu. Kenapa yang duluan masuk surga, nuka dua? Mesti nama yang pertama. Ya ibadahnya kencang, kemudian mati syahid pula. Sementara yang kedua kan biasa-biasa saja, dan matinya juga tidak mati syahid. Tapi kenapa yang duluan masuk surga, itu yang kedua. Maka kemudian mereka ceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Rasul berkata, ya. Bukankah orang itu hidup 1 tahun setelah sahabat yang pertama meninggal? Ya Rasulullah SAW. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia puasa bulan Ramadan tersebut? Ya Rasulullah SAW. Bukankah dia melakukan sholat sujud ini, sujud itu sholatnya? Iya. Ya Rasulullah SAW. Iya. Maka apa kata Nabi SAW? Ini perhatikan oleh antum. Kata Nabi SAW, "Falamma bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ard." Maka keutamaan orang yang berpuasa ini, karena dia umurnya setahun bertemu dengan puasa kan? Dia puasa. Ya. Dia juga melakukan banyak amalan sholat yang lain. Maka perbedaan antara orang yang kedua ini dengan orang yang pertama itu perbedaannya lebih jauh daripada langit dan bumi. Bayangkan. Rasul tidaklah menggambarkan bahasanya puasa ya daripada mujahid ya. Kecuali karena bulan Ramadan itu memberikan banyak keutamaan. Sahih. Duluan masuk surga. Ya, pada orang ini amalnya enggak sehebat yang pertama. Matinya juga tidak mati syahid. Tapi ketika dia mencapai Ramadan, umurnya sampai di situ, 1 tahun itu dia banyak salat, banyak sujud. Kemudian bertemu dengan Ramadan, ternyata semua pahala yang dia kumpulkan dari ketaatan-ketaatan termasuk puasa Ramadan, bisa melesat mengalahkan orang yang bersungguh-sungguh dengan ibadah dan mati syahid. Duluan masuk surga. Maka para jamaah sekalian, ya, banyak doa kita sama Allah agar Allah memanjangkan umur kita Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan ya Allah. Agar kita apa? Ya agar kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan banyak pahala agar kita bisa bertemu ya Rasulullah SAW di surganya. Ya, kita sangat butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah menutupi dan mengampuni dosa-dosa kita dan Ramadan itu semuanya Allah berikan. Semuanya Allah berikan. Maka beruntungnya kita, betapa beruntungnya kita bila Allah masih berikan kita kesempatan tahun ini untuk bisa menikmati Ramadan kita dengan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Kemudian para jamaah sekalian, berikutnya ya, bahwa di antara keistimewaan Ramadan bahwa di surga itu kata Nabi, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Dan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa di surga itu ada pintu yang khusus bernama Ar-Rayyan. Ya, yadkhulu min as-saum yaumil qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki pintu itu kecuali orang yang berpuasa saja. Fa idza dakhalu, kalau orang berpuasa sudah masuk semua dari pintu itu dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada orang selain orang berpuasa akan memasuki pintu tersebut. Ya, ini menunjukkan akan apa? Spesialnya ya, Shaum Ramadan ini sampai-sampai Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa memasuki surga Allah dari pintu tersebut. Ini artinya bukan sekedar bahwasanya oh ini pintu khusus, tapi artinya bahwa puasa itu mudah masuk surga gitu. Dan pintunya juga khusus. Kalau ada pintu khusus berarti apa? Itu namanya kelas eksekutif. Betul nggak? Iya, itu berarti orang khusus, spesial itu. Ya, oleh karenanya ya, lakukanlah ibadah kita ini Ramadan ini dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala ya diisi dengan amalan-amalan ketaatan. Ya, dan hati-hati ya, jangan sampai kita tidak sholat ya, tidak sholat wajib. Karena orang yang tidak sholat wajib maka puasanya percuma. Percuma kalau enggak sholat wajib. Karena kata Nabi SAW ya, sholat amalan yang pertama dihitung oleh seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan Allah hitung.
Kalau sholatnya berantakan, Allah nggak akan hitung yang lainnya. Jadi jangan sampai ya bela-bela puasa sholat gitu. Ya, nah, ini keliru besar. Ya, ini keliru besar. Kemudian kita pindah yang terakhir. Ini saya mohon maaf, mungkin jam 11 saya mau pamit segera ya. Ini kebetulan ada kajian lagi. Sama ini juga kajiannya bulanan juga, Badalohor di Majalaya ya. Tadinya mereka mintanya pagi. Cuman saya bilang itu sudah di Cikalong, saya bilang. Gitu, saya share aja posternya. Paling Badalohor saya bilang jam 1. Nggak apa-apa Ustadz, ya sudah. Kita jam 11 berangkat dari sini. Kan kalau di sana udah agak lama saya ngajinya. Ini kan baru ya. Baru setahun ya. Belum. Ya, yang baru mah kita dahulukan. Yang lama kita pertahankan. Betul begitu? Iya. Nggak tahu antum kok senyumnya kok jadi beda perasaan. Parah ini. Jewer Bu, telinganya Bu. Ya, kemudian tadi juga kita sebutkan hati-hati dengan amalan maksiat ya, dengan lisan terutama. Nabi SAW itu mengkhususkan memberikan peringatan kepada lisan. Ya, kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan pengamalannya, khusus lisan, maka Allah tidak butuh dia lapar dan haus. Ya, kita Bapak Ibu sekalian perlu mewaspadai lisan kita. Ini bahayanya luar biasa nih lisan. Saya ambil penjelasannya begini, bahaya lisan. Mana yang lebih capek? Kita puasa, sholat, ya, zikir, baca Quran dengan menggerakkan lidah. Antum kalau dari pagi sampai malam, lidah itu bergerak, pernah nggak diam? Jarang diam. Pernah nggak dia ngeluh capek nih lidah? Ya pernah. Kalau kita banyak ngomong, capek itu kerongkongan. Lidah mah biasa-biasa aja. Nggak pernah lelah. Betul. Soalnya, ini Ibnu Qayyim menyebutkan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Miftahul dari Sa'adah adalah Allah menciptakan satu makhluk Allah bernama lidah yang selalu bergerak dan tidak pernah lelah. Lidah kita. Coba aja antum bergerak terus ngomong gitu kan, bawel gitu misalnya segala macam, lidah nggak pernah lelah, nggak pernah mengeluh. Aduh capek nih lidah nih. Jarang. Jarang. Maka menggerakkan lidah tidak lelah. Kita sholat, puasa, ya zikir, baca Quran, ya itu ada lelahnya. Tapi ya semuanya bisa habis dengan gerakan lidah kita, semua pahala yang lelah kita tadi. Ya, sehingga Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu? Ya, maka para sahabat berkata, "Al-muflisu undana mala wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami ini adalah orang yang modalnya habis, barangnya ludes, itu bangkrut. Apa jawab Rasulullah SAW? Orang yang bangkrut itu adalah alladzi ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyami wa sadaqatihi. Yaitu orang yang di hari kiamat membawa pahala puasa, salatnya, puasanya, termasuk puasa Ramadan. Dia bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah, ya, baik zakat wajib maupun sedekah infak dan yang lainnya. Bawa banyak pahala. Karena memang amalan salat, amalan puasa, amalan sedekah ini pahalanya banyak. Tapi bersama dengan itu, dia ternyata apa? Memukul si fulan, menyakiti si fulan, mencela si fulan, menggibai si fulan, menzalimi si fulan, maka pahalanya yang banyak itu ditransfer kepada yang dia zalimi. Kalau ternyata pahalanya sudah habis, dosa masih ada, tuh dosa orang itu pindahkan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut. Maka ini bahaya lidah kita ini. Kita udah puasa lelah-lelah. Kita udah sholat, udah lelah-lelah. Udah zikir, udah baca Quran, berkhatam berkali-kali. Bisa hangus hanya gerakan lidah kita. Karena enggak kita jaga. Ya, menjelekkan orang lain, mencela dia, menghinanya, dan seterusnya. Maka jaga lisan kita. Ini bahayanya luar biasa nih lidah. Ya, seperti itu. Kalau lidah mertua enggak bahaya. Lidah mertua. Karena dia bisa dimakan. Kan ada kan tumbuhan namanya lidah mertua. Itu enggak bahaya.
Itu indah kok lidah mertua mah. Kalau ditanam di depan rumah itu indah. Kan ada ya? Nah, lidah mertua bagus. Kalau lidah kita bahaya. Kalau lidah mertua aman. Dia indah gitu seperti itu. Jadi jangan sampai lidah kita ini menyakiti orang tua kita, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, ya. Atau menyakiti yang lain. Apalagi menyakiti guru. Habis diisi kajian, gurunya pulang digibahi gurunya. Itu ustadz tuh ya, menjelaskannya itu habis digibahi. Tapi ustadznya senang karena dia transfer pahala. Jadi kita tuh kalau ada orang yang ngebully kita di WA, di sosmed, itu senyum aja. Lu tuh rugi. Lu gituin gua, pahala lu buat gua. Gua enggak mau pahala gua kasih ke lu, ngapain? Udah terserah lu, gua enggak mau balas. Selesai. Nah, kita itu jangan cepat terpancing. Kalau kita terpancing, dia udah ngasih pahala buat kita, jangan sampai juga kita kasih dia pahala lagi dengan keburukan kita. Ya, dia mengatakan kita misalnya apa? Walaupun boleh ya, misalnya seorang itu menjelekkan mengatakan kepada kita, monyet lu, kita boleh balas, monyet juga lu boleh. Tapi kita nggak dapat pahala. Selesai. Tapi kalau kita tahan, dapat dosa, dapat pahala. Kapan pahala itu hilang? Kalau ketika kita tambahkan monyet lu dan lu juga bapak-bapak lu adalah juragan monyet. Nah, itu. Nah, kalau udah tambah itu udah hilang. Pahalanya hilang. Ya. Maka lebih bagus kita tak tahan diri. Jadi kalau ada orang mungkin mencela kita, mau ini segala macam, sabar. Itu dia sedang transfer pahala itu buat kita tuh. Sabar. Ya, jangan tolerisi dengan orang-orang yang mungkin memburukkan kita tanpa kita ketahui. Jangan tolerisi. Dia sedang mentransfer pahala. Kalau dia nggak punya pahala, Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Ya dosa-dosa kita dilemparkan ke dia nanti. Sehingga kita menghadap Allah tanpa ada dosa. Ya, betul kan? Jadi kadang-kadang seorang itu ya dihapuskan dosanya Allah Subhanahu Wa Taala karena kezaliman orang-orang kepada dirinya. Bukan berarti kita doa, ya Allah banyakin orang zalimi saya. Bukan. Bukan begitu. Ya, berarti kita mendoakan orang berbuat dosa. Enggak. Bukan. Dan juga jangan menantang. Sok, hayang buli aing mah sok weh. Entong dong gitu. Ini enggak sengaja, ya alami gitu kan seperti itu. Udah biarkan dia berlalu ya. Kemudian sibukkan amal qiyam Ramadan di antaranya dengan dua amalan besar. Sebagaimana yang Nabi SAW praktekkan. Yaitu apa? Memperbanyak menghatamkan Al-Quran dan memperbanyak sodakoh. Ya. Ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Muslim. Menjelaskan tentang Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, Kana Nabi SAW ajwadan nas. Wa ajwadu ma yakudu fi Ramadan hina yalqa Jibril. Wa yudarisul Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi fil khairi min rihi al-mursalah. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Dan kedermawanannya semakin bertambah ketika Ramadan tiba, tatkala Jibril menemuinya dan mengajarkannya Al-Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan dalam kebaikan, lebih baik daripada angin yang berhembus. Dalam hadis ini menunjukkan dua amalan besar adalah apa di Ramadan itu sibukkan diri kita dengan membaca Quran dan menghatamkannya. Sibukkan diri kita dengan banyak sedekah. Apalagi kita memberi makan orang yang berbuka. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman. Barang siapa yang memberi makan berbuka berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa dan tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, kasih makan berbuka. Dan berbahagialah Anda wahai para bapak. Anda ketika ya uang yang Anda nafkah yang Anda cari, Anda telah memberi makan berbuka istri Anda, anak-anak Anda yang berpuasa, itu dapat pahalanya. Jadi jangan kita bayang itu hadis itu kalau kita ngasih berbuka di masjid, enggak, di rumah pun berlaku hadis itu. Kita cari kerja, kita dapat nafkah, kita berikan istri kita walaupun kita yang masak. Tapi itu kita yang memberi makan mereka. Ya. Yang memberi makan mereka, istri kita yang puasa, kita dapat pahala puasanya istri kita. Tapi istri kita dikurangi pahalanya, anak kita yang berpuasa juga kita dapat pahala. Maka oleh karena itu, jangan terlalu berharap, siapa yang ngasih saya makan berbukanya yang gratis? Jangan. Kita ini anak istri kita, itu kita yang ini
Udah, saya nggak mau, jangan terima dulu. Ya, nanti kau mau terima kalau saya lagi bokeh. Nah, misalnya. Lagi ada duit, udah ini urusan saya. Saya ingin dapatkan pahala memberi makan berbuka dan itu adalah keluarga saya. Kita berebut dalam kebaikan. Berebut dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Saking sibuknya Rasulullah SAW dan juga para sahabat juga, ya seperti misalnya seingat saya seperti Utsman bin Affan itu tiap 2 hari sekali khatam. Ya, Imam Az-Zuhri ketika Ramadan tiba menutup majelis ilmunya, ini adalah ulama ahli hadis, Az-Zuhri menutup majelis ilmunya dan menyibukkan membaca Al-Qur'an. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ketika Ramadan tiba seharinya khatam 2 kali. Jadi Imam Syafi'i khatam itu sehari 2 kali. Kalau kita 1 bulan bisa 2 kali khatam udah bagus. Iya. Rasanya susah itu. Sebulan tuh 2 kali khatam itu. Susah. Tapi Imam Syafi'i 1 hari khatam 2 kali. Ya. Seperti itu. Nah, artinya kita melihat bahwa bagaimana para ulama faham hadis Nabi bahwa Nabi itu cinta Quran. Bulan Ramadan ditingkatkan ya membacanya. Maka kita pun demikian. Sibukkan kita ya dengan Al-Quran. Dan terakhir saya tutup materi saya. Ya. Hati-hati dengan musuh besar kita yang selalu menempel di tangan kita. Nih hati-hati. Yaitu HP. Hati-hati. Ya HP ini, kalau saya menghukumnya HP ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau dia tidak mengajak kita berbuat dosa, dia mengajak kita untuk berlama-lama melakukan amalan mubah tanpa pahala. Saya mau tanya sama antum. Kalau orang baca Quran, ya 1/2 jam, udah bagus belum? 1/2 jam tuh baca Quran. Udah bagus ya? Oke. Berpahala nggak baca Quran? Berpahala. Apa hukumnya orang ya nonton main game? Hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Main game. Mubah. Tapi main game bisa kuat 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu kalau nggak dosa lo ya, ini mubah. Ya. Apa hukumnya buka WA? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mubah. Tapi seseorang bisa buka WA itu bisa berjam-jam. Apalagi kalau grupnya 1000 grup. Kayak orang penting gitu. Kayak orang penting. Grup reuni TK, reuni SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor, tetangga, grup grup ngaji, grup di pasar, grup kayak orang penting. Udah ya nggak penting-penting itu live aja. Apalagi mau Ramadan. Maaf teman-teman, Ramadan biar fokus, gua live dulu ya. Live aja dulu, nggak apa-apa. Ya, itu kita ini memang masya Allah. Orang itu dengan HP udah kayak udah candu gitu. Dulu kalau ketinggalan dompet, waduh, dompet anak ketinggalan. Sekarang kalau ketinggalan HP pusing. HP anak ketinggalan, kayak dunia mau runtuh. Ya, bangun tidur tuh mesti bersyukur atas nikmat hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur atas nikmat hidup. Enggak, begitu bangun tangannya pegang HP, buka. Kayak orang penting. Ada apa ya sekarang ya? Allahu Akbar. Belum kok dia punya Facebook, punya ini. Ya Allah. Ini racun, ini bahaya ini HP. Antum ya harus belajar untuk menjauh dari HP. Kalau enggak, antum kan bisa ukur waktu. Misalnya gini, kalau malam orang sedenting apa juga dia pasti nelpon. Sisanya pasti WA besok saja bukanya. Malam jangan terlalu sibukkan pegang HP. Ya. Ini habis buka puasa, habis maghrib buka HP. Mau menunggu tarawih buka HP. Nanti selesai tarawih buka HP. Sampai malam buka HP. Ya. Sampai begadang. Hitung-hitung nunggu sahur katanya. Modus. Habis subuh tidur. Nanti bangun tidur buka HP lagi. Allahu Akbar. Hati-hati loh ikhwan sekalian. Ya HP ini berbahaya. Kalau dia tidak membawa kita untuk dosa, minimal dia menyibukkan kita dari amalan mubah dan meninggalkan cari pahala. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala termasuk satu di antara langkah-langkah syaitan. Iya, syaitan tidak ingin pahala kita banyak. Tapi kata syaitan, tapi ini kan enggak dosa. Iya enggak dosa. Tapi pahala kita dikit.
Kalau pahala dikit, nah kan sementara amal dosa yang lain kan juga banyak tuh. Oh, udah, ini calon-calon penghuni neraka ini. Ya, maka hati-hati. Terakhir nasihat saya adalah kita sibukkan diri kita dengan banyak pegang Quran. Kalaupun pegang HP, cari yang ada Al-Qur'annya, baca, gitu kan, seperti itu. Ya, lihat mungkin nasihat-nasihat, kajian. Ya, sisanya kok perlu ya sebentar lah. Bukan nggak boleh punya hiburan ya. Tapi jangan sampai kita terlena. Ya, jangan sampai terlena ya, seperti itu. Demikian ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan semuanya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan umur kita Ramadan dan kita bisa mengisinya dengan banyak amalan ketaatan ya, dan kita bisa ya menahan diri dari berbagai macam keburukan, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya ya, dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada bertanya WA saja ya. Nah,